Pada awalnya, tidak ada apapun, kecuali Allah. Dia ada di sana sejak awal, di mana tidak seorang pun dapat mencapainya. Dialah yang menciptakan singgasananya terlebih dahulu, singgasana yang merupakan langit-langit segala ciptaan, termasuk segala sesuatu yang ada di bawah bumi dan yang ada di antara bumi dan arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsinya berada di atas air. Sementara singgasananya berada di atas air, Allah menetapkan takaran penciptaan 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Beberapa orang bertanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ciptaan Allah yang pertama. Dia berkata, pertama-tama, tidak ada apapun selain Allah. Kemudian Dia menciptakan arsinya, singgasananya berada di atas air. Singgasana itu diciptakan dari batu delima merah, dan jarak antara kedua sisinya memerlukan waktu 50.000 tahun untuk dilalui. Singgasana mempunyai kaki yang dipikul oleh para malaikat, dan kemudian Dia naik ke atas tahta dengan cara yang benar-benar sesuai dengan yang mulia. Kemudian Dia menciptakan hal pertama untuk ciptaannya, itu adalah penanya. Kemudian Dia berkata kepadanya, tulis. Dan pada saat itu juga segala sesuatu yang terjadi telah dituliskan sampai pada hari kebangkitan. Kemudian Dia menulis semuanya dalam catatan, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia di atas segalanya, pembuang barang. Melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah jadi. Para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari, yang jangka waktunya adalah 50.000 tahun. Bahwa jarak antara singgasana dan bumi ketujuh akan memakan waktu 50.000 tahun untuk melintasinya, dan lebarnya juga 50.000 tahun. Para malaikat yang menyandang arsy Allah, dan orang-orang di sekitarnya mengagungkan puji-pujian kepada Allah yang Maha Esa, dan percaya kepadanya, dan mohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang terbesar yang paling sabar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Tuan dari singgasana mulia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, penguasa singgasana mulia. Allah yang tidak dilahirkan dan tidak dapat mati. Tidak ada seorang pun yang bisa melahirkan Dia, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menyakitinya. Dia adalah pencipta kita, milikmu, milikku, para nabi itu, ibu-ibu para nabi, kita semua, bumi ini, tanaman itu, gunung-gunung itu, bintang-bintang itu, seluruh galaksi, dan segala isinya. Dialah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dia sedang mengawasi kita sekarang. Dia mendengarkan ini. Dia mengetahui apa yang ada di hatimu, apa yang sedang terjadi, apa yang kamu pikirkan. Dia mengetahui segalanya, sejak awal, dan bagaimana setelah kematianmu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, salah satu malaikat Allah yang Maha Kuasa, yang menyandang arsy Allah, bahwa jarak antara daun telinga dan bahunya adalah perjalanan 700 tahun, jaraknya bagaikan seekor burung yang terbang selama 700 tahun, dan kursinya terbentang di atas langit dan bumi, dan Dia tidak merasa lelah dalam menjaga dan melestarikannya. Dan Dialah yang Maha Tinggi yang Maha Besar. Kursi berada di atas kita semua ciptaan dan arsy berada di atas kursi. Kursi adalah tumpuan kaki Tuhan, dan singgasana adalah tempat duduknya, yang ditanggung oleh para malaikat, dan arsy adalah ciptaan Allah yang terbesar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kursi dibandingkan dengan singgasana adalah tidak lebih dari sebuah cincin besi yang dilemparkan ke padang gurun terbuka di bumi. Kursi adalah tumpuan kaki, dan tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakan arsy dengan tepat kecuali Allah, yang Maha Kuasa. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan kebesaran Allah, penampilannya, suaranya dan sebagainya, bahkan tidak bisa membayangkan dengan baik. Tolong kembalilah kepadanya, berdoa kepadanya, melakukan perbuatan baik. Sebelum waktu habis, beberapa orang percaya bahwa hal itu tertulis di tangan kita, dan menurutku beberapa orang bisa membacanya, tapi ini adalah kesalahan besar. Tidak ada yang tahu apa yang ditulis oleh Allah. Dan jangan mengira Allah ada di mana-mana, atau bahwa Dia ada di dalam hati kita. Itu adalah keyakinan yang salah. Ini adalah kesalahan besar. Dia berada di atas tahta,
kekuasaan dan pengetahuannya ada di mana-mana, namun dia tidak datang sendiri ke bumi. Setidaknya dia turun ke langit terendah setiap jam terakhir malam, dan katakan, siapakah yang memanggilku agar aku dapat menjawabnya? Siapakah yang meminta sesuatu kepadaku agar kuberikan kepadanya? Siapakah yang memohon pengampunanku agar aku dapat memaafkannya? Jadi bertobatlah, mohon ampun kepada Allah. Jangan pergi menemui dewa-dewa palsu dan orang-orang palsu, datanglah ke jalan yang benar, melakukan perbuatan baik, dia akan memaafkanmu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah menciptakan rahmat dalam 100 bagian, dan dia menyimpan padanya 99 bagian, dan dia menurunkan ke bumi hanya sebagian rahmat saja. Dan karena ini hanya satu bagian, ada cinta timbal balik di antara semua ciptaan di bumi. Itu sebabnya hewan itu mengangkat kukunya dari anak-anaknya, khawatir hal itu akan merugikannya. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسنسي ناوتشي